Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Salam ibu-ibu WPA yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi lewat ibadah online. Dan suatu saat nanti kita akan bersama-sama ibadah tatap muka. Ya, kita berdoa dulu untuk anugerah kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu selama tahun 2021. Engkau sudah memberkati kami dan sekarang menginjak tahun 2022. Tuhan Yesus, Engkau tetap memelihara, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sharing kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati tahun 2021. Tentunya ada banyak berkat yang kita terima sehingga kita dapat melewati dengan penuh sukacita. Dan sekarang tahun 2022, Tuhan juga memberkati kita. Walaupun banyak orang yang berbicara
tentang hal-hal yang menakutkan ke depan. Tapi percayalah bahwa selama kita ada di dalam hadirat Tuhan, selama hubungan pribadi kita dengan Tuhan indah, dan hal-hal itu dapat kita lewati semua. Tahun 2022 adalah tahun berkat Tuhan Yesus. Nah, pada malam hari ini saya akan membagi tentang nasihat dan doa selamat. Bagaimana caranya kita dapat melewati tahun 2022 dengan berkemenangan. Yang pertama, dalam Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Tentunya ibu-ibu punya saudara. Di sini dikatakan kita harus memelihara kasih persaudaraan. Dengan cara apa? Dengan membagikan apa yang kita miliki. Kadang yang bisa memutuskan persaudaraan itu apa, saudara? Uang bisa memisahkan, kekayaan juga bisa memisahkan. Tapi firman Tuhan mengatakan peliharalah. Supaya apa? Dalam istilah bahasa Jawa itu tidak kepaten obor. Satu dengan yang lain saling mengunjungi, kalau letaknya jauh bisa dengan video call atau dengan telepon. Nah, itu supaya terpelihara kasih persaudaraan. Bukan hanya kita komunikasi langsung, tetapi kita bawa dalam doa saudara-saudara kita. Setiap hari kita bisa saling mendoakan. Yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Yang pertama, pelihara kasih persaudaraan. Yang kedua, memberi tumpangan. Maksudnya apa, ibu-ibu? Bisa juga kita menampung saudara kita yang mengalami kesusahan, atau saudara kita yang tidak punya rumah, tinggal di dalam rumah kita. Tetapi juga memberi tumpangan di sini menerima keberadaan orang lain di dalam hati kita. Tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, tidak ada caci maki. Apapun keberadaan saudara kita terima. Itu dikatakan seperti melayani malaikat-malaikat. Terus yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia. Di dunia ini kadang orang yang kuat menjajah yang lemah, orang yang kaya menindas yang lemah, orang yang berkuasa menindas orang yang lemah. Maka kalau kita diberikan kedudukan, kita diberikan jabatan, kita jangan sampai menindas orang yang lemah. Kepada pembantu kita, kepada menantu, kepada anak, jangan kita menindas. Karena kita itu masih ada di dunia. Terus selanjutnya yang ketiga, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita walaupun banyak orang mengatakan tahun ini tahun yang sulit, tapi kita harus mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Pandai-pandailah mengelola keuangan. Jangan sampai kita punya uang kita boroskan. Akhirnya akhir bulan kita tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan jadi hamba uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Tuhan itu akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Makan, sandang, makan, papan, Tuhan pasti pelihara. Selanjutnya,
Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, kesulitan itu dapat kita atasi, sehingga kita dapat mengatakan Tuhan itu penolongku. Tahun 2021, ibu-ibu saya mengalami masalah yang besar karena anak saya. Tapi Tuhan mencukupkan. Tiap hari ada saja berkat yang diberikan Tuhan kepada kami. Dan yang jatuh itu tidak dibiarkan tergeletak. Kalau orang dunia mengatakan anak bola bobo keperadah, ya itu apa yang sedang dialami anak itu juga menimpa orang tuanya. Nah, tapi kami sekeluarga dicukupkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tiap hari kami bisa makan, kami bisa minum, bisa kemana-mana atas pemeliharaan Tuhan Yesus. Walaupun terkena COVID, tapi dapat melewatinya. Ya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, zaman sekarang itu kalau bisnis ya, itu banyak yang hancur karena pandemi, kesulitan bisnisnya tidak dibayar atau apa sehingga merugikan kita. Tapi Tuhan Yesus itu yang sangat peduli dengan kita. Terus selanjutnya, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita mencontoh iman-iman saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Kita meneladani keimanan mereka. Terus ini ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau tahun-tahun kemarin kita dapat melewati dengan penuh sukacita. Demikian tahun 2022, berbesar hatilah, percayalah, Tuhan Yesus itu pasti memelihara kita. Jangan takut. Asal kita tetap ada di dalam tudungannya, kita tidak keluar dari hadiratnya, Tuhan pasti memelihara kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami untuk memelihara kasih persaudaraan, untuk memberikan tumpangan, untuk memperhatikan orang-orang lain. Kalau tahun 2021 Tuhan, Engkau memelihara kami. Demikian tahun 2022, Tuhan Yesus memelihara kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam ibu-ibu, selamat malam, sampai jumpa minggu depan.